Puji Bapak Yahweh, kita melanjutkan pengajaran orang pilihan ya. Kita sudah sampai kitab Keluaran. Kita akan baca kitab Keluaran pasal kedua. Kita baca agak panjang ya, dari ayat 1 sampai 10. Tapi nanti dibaca semua ya, seluruh pasal ini ya, dibaca di rumah. Keluaran pasal kedua ayat 1 sampai 10 kita akan baca bersama semua ayat ini. Sebagaimana tertulis di depan ya. Haleluya, kita baca bersama 3, 4. Dan pergilah seorang pria dari keluarga Lewi, dan dia mengambil seorang anak perempuan Lewi. Dan wanita itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ketika dia melihatnya bahwa anak itu elok, maka dia menyembunyikannya selama 3 bulan. Namun dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Lalu ia mengambil sebuah keranjang baginya yang terbuat dari daun pandan dan mengolesinya dengan damar dan ter. Dan dia meletakkan bayi itu ke dalamnya dan menaruh keranjang itu di atas suf di tepi sungai Nil. Dan kakak perempuannya berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang akan dialami oleh bayi itu. Dan datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Dan dayang-dayangnya sedang berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu putri Firaun itu melihat keranjang yang ada di tengah suf itu. Dan menyuruh wanita pelayannya dan dia pun mengambilnya. Lalu ia membukanya dan melihat bayi laki-laki itu. Dan tampaklah bayi itu menangis. Dan dia merasa kasihan pada bayi itu dan berkata, ini tentulah salah seorang anak orang Ibrani. Dan berkatalah kakak perempuannya kepada putri Firaun, bolehkah aku pergi dan memanggilkan bagimu seorang wanita dari orang Ibrani yang dapat menyusui, supaya dia dapat menyusui bayi itu bagimu. Dan putri Firaun itu menjawab kepadanya, pergilah. Pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Putri Firaun berkata kepadanya, bawalah pergi bayi itu dan rawatlah dia bagiku, dan aku akan memberikan upahmu. Dan wanita itu membawa bayi itu dan merawatnya. Nah, anak itu bertumbuh, lalu dia membawanya kepada putri Firaun, dan dia menjadi anaknya. Dan dia menyebut namanya Moshe sambil berkata, sebab aku telah menariknya keluar dari air. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kita terus maju belajar orang pilihan Tuhan. Dan apa yang senantiasa diingatkan, semua yang baik yang mereka lakukan, itu kita contohi. Tetapi semua yang tidak sesuai firman, sebagai pengajaran bagi kita, supaya jangan kita melakukannya. Ya. Jadi kita harus ingat itu baik-baik ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kalau kita baca ini ayat-ayat tadi sama terjemahan terjemahan Lukas agak beda. Kita lihat ayat 1 ya. Saya baca ayat 1 karena tadi kata-katanya kurang srek ya. Saudara lihat ayat 1 ya. Saya baca ayat terjemahan Lukas. Ada seorang pria dari suku Lewi. Ini terjemahan Lukas nih. Memperistri seorang wanita dari suku Lewi juga. Agak beda kan? Di sini kan cuman mengambil seorang anak perempuan, ya terjemahannya terlalu letterlek ya. Ya tapi itu terjemahan ya ELT. Karena itu ya saya baca yang terjemahan Lukas ya. Seorang pria dari suku Lewi memperistri seorang wanita dari suku Lewi ya. Sama-sama suku Lewi. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh,
Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat dengan aturan-aturan pikiran-pikiran orang zaman sekarang, ini tadinya kan satu sumber ini. Betul nggak? Sama-sama suku Lewi kan. Artinya kalau orang sekarang, oh ini incest. Wah. Jadi kita harus sangat berhati-hati ya, karena memang di antara orang keturunan Yakub ini, mereka memang kawin antar mereka ya. Dan itu memang masih diperbolehkan. Karena apa? Karena Torahnya belum ada. Ya. Dan Tuhan sesuai firman-Nya tidak menghendaki orang pilihannya kawin dengan suku lain, dari bangsa lain, tidak ada. Ya, secara jasmani. Walaupun dalam kenyataannya ya sudah banyak perubahan-perubahan. Tapi kalau kita baca nanti di dalam kitab Esra apa Nehemia ya, mereka yang kawin campur itu disuruh cerai ya. Karena itu sudah melanggar firman. Dan itulah kenyataannya sebagai suatu kepatuhan mereka untuk melakukan apa yang tertulis. Jadi kalau kita melihat hal-hal seperti itu, betapa taatnya bangsa ini akan Torah. Ya, jadi kalau nanti saudara baca di dalam kitab Nehemia, pasal-pasal terakhir itu jelas ya. Imam-imam yang kawin dengan bangsa lain cerai semua. Ya. Yang non-Yahudi atau non keturunan daripada bangsa Israel ini harus cerai. Ya. Karena itu perintah Tuhan. Jadi mereka belajar untuk kembali melakukan apa yang difirmankan. Dan apa yang kita baca tadi, seorang pria suku Lewi kawin dengan seorang wanita suku Lewi. Jadi itu satu darah itu. Ya. Tapi itu bukan incest. Itu memang ya sudah Tuhan perintahkan. Jadi kita tidak bisa kita belajar dari sini untuk mengerti apa yang Tuhan perintahkan. Jangan sampai kita salah menafsirkan firman Tuhan dengan tafsiran yang sudah mulai melenceng. Kita baca aja satu ayat ya. Ulangan pasal 7. Ayat ke-3. Janganlah engkau berbesan dengan mereka. Anak perempuanmu janganlah engkau berikan kepada anak laki-lakinya. Dan anak perempuannya janganlah engkau ambil bagi anak laki-lakimu. Terjemahan Lugas ya. Janganlah menikah dengan mereka. Anak perempuanmu janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Begitupun anak perempuannya janganlah kau ambil sebagai istri bagi anak laki-lakimu. Ya. Nah, saudaraku yang kita harus belajar itu. Ya, kalau kita dalam arti rohani sebenarnya Tuhan kenapa dia berikan seperti itu? Karena bangsa lain itu kan Tuhannya beda. Saya anggap. Karena itu dilarang sama Tuhan. Seperti contoh yang sering kali kita lihat adalah Salomo itu dilarang, tetapi justru dia mengambil perempuan-perempuan dari suku-suku lain, dari bangsa lain. Istri-istrinya ini yang menyeret dia menyembah kepada ilah-ilah lain. Sebenarnya intinya itu, khususnya bagi kita yang hidup pada akhir zaman ini. Nah, kita tahu bahwa ayat-ayat yang kita baca itu adalah orang tua daripada si Moshe atau kita kenal dalam bahasa kita Musa. Ya. Kita lihat seorang pria, kita lihat di dalam 1 Tawari pasal ke-6 ya. 1 Tawari pasal ke-6. Kita lihat ya. Kita baca ayat 1. Anak-anak Lewi adalah Gersom, Kehat dan Merari.
Perhatikan baik-baik ya. Karena dari mereka ini semua imam. Semuanya imam. Keturunan Lewi itu semuanya imam. Tetapi yang jadi imam besar hanya dari garis Harun. Saya tanggap. Ya. Anak-anak Kehat adalah Amram. Ini yang tadi itu. Yang di dalam Keluaran. Yeshar, Hebron, dan Uziel. Nah, perhatikan ini. Anak-anak Amram adalah Harun, Moshe, dan Miriam. Anak-anak Harun adalah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Ya, kita lihat ini kenapa. Firman Tuhan harus saling berkaitan. Lewi, ya Lewi, kita ngambil satu arah aja lah. Karena si Harun ini kan sama Moshe ini kan dari Amram. Ya kalau kita lihat ke atas lagi coba. Ya. Jadi dari Lewi lahirlah Kehat. Ya. Kita hanya ambil Kehat aja karena untuk mendapatkan Moshe. Bisa tangkap maksudnya? Kan pertama Lewi. Dia punya anak memang 3. Cuman kita ngambil satu aja, Kehat. Hanya untuk mencari garisnya si Moshe. Ya. Lewi, Kehat, Amram, baru Moshe. Kenapa? Harun atau Moshe sama. Artinya satu bapak. Ya. Jadi Lewi, Kehat, Amram, Harun, dan Moshe. Ya, 4. Kenapa? Nah, kita lihat. Ini firman Tuhan soalnya. Kita lihat kembali di dalam Kejadian. Pasal ke-15. Supaya jangan sampai kita tidak memperhatikan kenapa kita belajar ini ya, karena ada yang harus kita ikuti ya. Kita lihat di dalam, kita baca kembali lah dari ayat Kejadian 15 ayat 12 sampai ke 16 ya. Ini diulang karena memang ada hubungan ya. Ketika matahari mulai terbenam, maka ya ini kita sudah belajar, rasa kantuk yang sangat berat menggeliat Abraham dan sungguh rasa takut terhadap kegelapan yang dahsyat meliputi Abraham. Dia berfirman ketahuilah yang sungguh-sungguh bahwa benihmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya, dan mereka melayani bangsa itu supaya bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. Perhatikan ya, 400 tahun. Dan bangsa itu yang akan mereka layani, aku juga akan menghukumnya. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini, setiap bangsa yang menjajah Israel itu nanti dihukum sama Tuhan. Ya, itu dihukum sama Tuhan. Ya nanti kita belajar banyak sekali. Itu sampai sekarang ya, sampai sekarang kalau saudara perhatikan negara-negara yang sekarang menentang, nanti itu pasti dihancurkan sama Tuhan. Karena itu firman-Nya. Ya. Dan bangsa itu yang akan mereka layani, aku juga akan menghukumnya. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan harta kekayaan yang besar. Dan engkau sendiri akan pulang kepada leluhurmu dengan damai. Engkau akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah benar-benar putih. Perhatikan ini, ayat 16. Namun generasi yang keempat akan kembali ke sini. Karena itu tadi saya tunjukin. Lewi 1 nih. Kehat 2. Amram 3. Terus Harun sama Moshe 4. 4 generasi. Bisa tanggap? Ngitungnya harus dari Lewi. Ada sebabnya. Karena firman Tuhan katakan, kita sudah belajar ini ya, tapi kita ulangi nggak apa-apa. Di dalam kitab Yudas ya. Kitab Yudas ayat Yudas cuma 1 pasal ya. Ayat ke-14. Dan juga kepada mereka ini, Henoh, generasi ke-7 dari Adam.
generasi ketujuh dari Adam. Ini tertulis ya. Jadi kalau kita menghitung generasi itu harus dari Adam untuk mendapatkan Heno, ya. Berdasarkan tabel yang saya bikin, nanti saudara bisa baca dalam kitab Kejadian sebelumnya. Adam, ini urutannya ya. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, baru Heno. Jadi ngitungnya harus dari Adam. Bisa tangkap? Gak bisa ngitungnya dari Henoh karena ayatnya kasih contoh. Henoh keturunan ketujuh, baring ngitungnya harus dari Adam. Loh itu jadi patokan kita pula sesuai dengan Kejadian 15 tadi. Keturunan yang keempat akan kembali. Loh kita hitung karena ketika Yakub datang ke Mesir, itu kan dia datang bersama anaknya termasuk Lewi. Bisa tangkap? Terus kita yang tercatat di sini memang dari keturunan Lewi yang sekarang kita pelajari ini. Kita hitung Lewi yang pertama kan dia masuk sama bapaknya di Mesir. Tetapi keturunan yang keempat harus kembali ke Kanaan sesuai firman. Lewi, Kehat, Amram, Harun sama Moshe. Benar. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam kitab Kejadian, generasi yang keempat akan kembali. Sedang maksud saya. Nah, di sini kita belajar untuk ya kita meng-cross check akan kebenaran firman Tuhan satu dengan yang lainnya. Ya. Kita belajar karena memang ini yang kita pelajari ini kan memang terjemahan. Yang namanya terjemahan ya mungkin ada sekian persen kurang tepat ya itu wajar-wajar aja. Bisa tangkap? Wajar-wajar aja. Kenapa saya bilang wajar? Karena ini kan dikumpulkan dari apa namanya dari catatan, kemudian ditulis, kemudian terjemahannya juga ya dulu ini kan udah ribuan tahun yang lalu ditulis, kemudian diterjemah. Ada kesalahan sedikit, itu wajar. Ya kesalahan dalam arti kata bukan sesuatu yang besar. Ya. Mungkin melenceng sedikit dalam perhitungan tahun segala macam kadang-kadang ya oke-oke aja. Tapi kita belajar di sini karena firman Tuhan bilang kepada Abraham, generasi yang keempat akan kembali. Yakub itu bersama dengan anak-anak generasi yang pertama masuk ke Mesir. Bisa tanggap. Tetapi generasi yang keempat harus keluar ya kita hitung karena yang ada dari kitab Tawari ini ya kita ya supaya gampang ya kita lihat yang ada aja yang tertulis saja. Karena Amram ini kan dari keturunan Lewi. Amram ini ke atasnya Lewi. Lewi, Kehat, Amram. Tapi bukan zaman Amram, zaman si Moshe. Bangsa ini bebas kembali ke Kanaan. Berarti apa yang dikatakan dalam Kejadian pasal 15 tadi itu klop. Saya tanggap ya, klop nggak salah. Ya. Nah apa yang ditulis di dalam kitab Keluaran ini, Amram ini yang namanya seorang pria ini pastilah Amram. Karena Amram ini adalah orang tua daripada si Moshe berdasarkan tadi kan di dalam kitab Tawari kan. Itu kan dari Amram lahirlah Moshe sama Harun. Jadi ini pasti Amram karena yang diceritakan di sini adalah Moshe. Kemudian siapa istrinya si Amram ini kan dibilang dia kawin dengan seorang wanita Lewi. Kita lihat dalam Keluaran pasal ke-6 ayat ke-20. Amram mengambil Yokebed, bibinya, tantenya. Bisa tanggap? Ya, lo ini firman, ya. Dia mengambil bibinya, tantenya, ya sama seperti si siapa? Si Yitzhak. Yitzhak itu kan juga ngambil keponakannya, si siapa? Istrinya itu si Ribka kan. Sama seperti, nah ini juga. Amram ini mengambil Yokebed,
bibinya. Artinya dari garis level urutan keturunan, bibinya ini setingkat di atas. Saya tangkap. Nah ini yang tertulis ya. Amram mengambil Yokebed sebagai istrinya baginya dan dia melahirkan Harun dan Moshe baginya ya. Dan tahun-tahun kehidupan Amram ada 137 ya. 137 tahun. Jadi kalau kita melihat berdasarkan firman Tuhan ya. Lewi itu sendiri saya memang hanya catat aja beberapa di sini, cuma saya nggak tulis dari ayat keberapa. Cuma kalau saudara cari, Lewi itu umurnya 137 tahun. 137 tahun, si Yusuf 110 tahun. Padahal Lewi ini kan lebih tua, tapi umurnya lebih panjang. Hanya kita tidak bisa tahu berapa perbedaan umurnya antara si Lewi dengan Yusuf. Kan pertama Ruben, terus Simeon, baru Lewi, dia anak ketiga. Lewi itu anak ketiga, si Yusuf itu anak ke-11. Jadi kita nggak tahu perbedaan umurnya berapa. Ya, walau yang hanya disebut ya si Lewi umurnya 137. 137 dia meninggal. Yusuf umurnya 110 tahun dia meninggal. Tapi berapa jaraknya kita nggak tahu. Mengerti maksud saya? Maksudnya begini ya. Ketika si Yusuf mati, apakah Lewi masih hidup? Kita nggak tahu. Walaupun umurnya lebih panjang ya, 137 tahun. Tapi kan dia lahir lebih dulu. Bisa nggak maksud saya? Ya. Tapi ya ini hanya sebagai perbandingan aja. Lewi 137, Kehat 133, Amram 137, Moshe 120, si Harun 123 tahun. Artinya di atas rata-rata 100 lebih. Kalau dibilang 4 generasi, 400 tahun, 4 generasi kan. Dari situ kita dapat apa yang dikatakan oleh Yeshua. Generasi ini akan melihat ketika dia datang. Hanya ayat ini yang bisa menyatakan bahwa yang dikatakan satu generasi itu 100 tahun. Bukan 80, bukan 70. Sekarang ini banyak orang menafsirkan 80 tahun. Enggak ada ayatnya. 80 itu bukan generasi. 80 itu umur. Ada tertulis dalam kitab Mazmur. Umur kami 70 apabila kuat 80. Itu bukan generasi. Tetapi generasi yang Tuhan buka bagi saudara dan saya yang juga sudah kita pelajari atau diajar oleh Roh Kudus. Yang disebut satu generasi berdasarkan firman Tuhan. Satu generasi adalah 100 tahun. Ya. Satu generasi adalah 100 tahun. Saya sudah mengajarkan kepada saudara. Lo ini cuma satu ayat. Lo kalau kau hitung dari Adam sampai Abraham. Itu 2000 tahun. 2000 tahun 20 generasi. Satu generasi tetap 100 tahun. Ya. Sebagai sesuatu pengetahuan bagi saudara dan saya. Sehingga ketika orang di luar sana berbicara, oh satu generasi 80 tahun. Dari mana kau dapat? Mereka akan menunjuk di kitab Mazmur. Karena kitab Mazmur itu menyatakan umur kami, umur bukan generasi. Jadi kita harus benar-benar hati-hati ya. Hati-hati mencermati ini yang bagaimana nih ya. Nah, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan kita mendapatkan pembukaan sehingga nggak sama dengan tafsiran orang di luar sana. Ya, mereka menafsirkan 80, kita berdasarkan firman yang Tuhan buka, itu bukan 80 tetapi 100 tahun. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Yokebed bersama si Amram ini berumah tangga, lahirlah seorang anak laki-laki yang pada waktu itu belum dikasih nama.
belum dikasih nama. Ya mungkin kalau dibilang adat istiadat juga enggak. Kenapa? Lo ketika si siapa? Si Sakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis, ya kan? Ketika anaknya lahir, ya, kan waktu itu dia masih belum bisa ngomong kan? Nah, tapi dia tulis namanya Yohanes, ya. Artinya ketika anak itu lahir, bahkan sebelum lahir Tuhan sudah tentukan namanya ini. Saya tanggap. Tetapi dalam kasus ini, ketika Moshe lahir, saya tidak lihat di kitab suci kita bahwa si Amram langsung beri nama Moshe, nggak ada ayatnya. Saya tanggap, nggak ada ayatnya Amram memberi nama Moshe, nggak ada. Ya, dan kita ya itu memang Tuhan izinkan terjadi seperti itu dan kita melihat Yokebed atau istri daripada Amram ketika melihat anaknya elok rupa kata firman Tuhan. Cakep ganteng. Ya lucu lah ya. Dia berkeras untuk mempertahankan anak ini walaupun itu bertentangan dengan perintah daripada Firaun. Kita sudah belajar minggu lalu Firaun memerintahkan kalau anak laki-laki yang lahir buang ke sungai. Ya. Tetapi saya percaya ketika Yokebed melahirkan Moshe, ya, saya percaya dia tidak dibantu oleh bidan, ya, sehingga dia punya keberanian untuk menyembunyikan anak ini selama firman Tuhan katakan kurang lebih 3 bulan. Tetapi semakin besar anak ini, tentunya dia semakin ketar-ketir hatinya. Ya, karena kalau ketahuan ya kita tidak tahu apa hukumannya karena tidak disebutkan. Hanya Firaun beraturan daripada Firaun, anak laki-laki buang ke sungai, enggak dibunuh, buang ke sungai. Ya artinya ya memang dibunuh sebenarnya. Tetapi kita melihat keberanian seorang ibu, ya namanya ibu ya pasti sayang sama anaknya. Tetapi terlebih saya percaya karena ada dorongan roh Bapa Yahweh. Ya. Dorongan roh Bapa Yahweh yang membuat dia mempunyai keberanian suami istri untuk mempertahankan anak ini. Ya. Dan kalau kita melihat ini nanti kalau kita bandingkan dengan sama dengan Yeshua kan. Yeshua begitu lahir kan si Herodes kan. Bunuh. Anak-anak yang berumur sekian tahun, 2 tahun ke bawah bunuh. Ya sama, mirip-mirip seperti itu. Dan kita melihat dengan hikmat dan keberanian yang Tuhan berikan kepada kedua orang tua Moshe. Anak ini dipertahankan. Ya. Setan tahu bahwa anak ini akan menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menyatakan kebenarannya. Karena melalui Moshe inilah kelak Tuhan akan memberikan Torahnya. Tetapi kita melihat ya setan memang bukan yang maha tahu, bukan maha kuasa. Tetapi dia berusaha untuk membunuh semua orang pilihan Tuhan. Dan dia tahu bahwa orang Yesrael adalah pilihan Tuhan. Ya. Sehingga dia juga berusaha untuk membunuh si Moshe melalui Firaun. Ya. Tetapi kekuatan yang ada di dalam kedua orang tua Moshe memberikan mereka keberanian untuk mempertahankan anak ini dengan segala resiko selama 3 bulan. Tetapi setelah lewat atau setelah berumur 3 bulan, ya anak ini makin besar, suaranya makin besar kan, makin sulit untuk disembunyikan. Nah, saya percaya oleh hikmat yang diberikan Tuhan bagi mereka,
Firman Tuhan katakan mereka membuat keranjang. Keranjang yang dari daun pandan, kemudian dikasih ter supaya jangan bocor dan sebagainya. Ya, setelah siap semua, ya, dirasakan kuat semua, ya, terus dibuang ke sungai. Ya, tetapi saya percaya sebagai orang tua, walaupun mereka, ya, bangsa Israel ini sudah di dalam perbudakan bangsa lain, khususnya Mesir, yang menyembah berhala. Sehingga saya percaya ketika itu pengetahuan dan pengenalan akan Bapa Yahweh seolah-olah sudah hilang. Bisa ditangkap saya? Ya, karena yang kenal itu kan tadinya waktu masih zaman Yakub masih kenal, dia masih mempersembahkan korban. Kemudian masih zaman Yusuf masih kenal. Tetapi setelah generasi berikutnya, semakin lupa akan nama Tuhan. Karena nanti kan kita lihat jelas ketika Moshe diutus, mereka kan Moshe nanya, siapa namanya? Artinya dia sudah tidak kenal Tuhannya. Ya. Setelah 4 generasi merasakan firman Tuhan, setan dalam tanda kutip berhasil membuat orang pilihan lupa sama Tuhannya. Sama sekali hilang. Tidak ingat lagi bahwa Yahweh itulah Tuhan yang telah mengizinkan mereka untuk ada di Mesir selama kurang lebih 400 tahun. Ya. Jadi dari sini kita melihat, ya, kalau sekian lama orang tidak menyembah Bapa Yahweh, otomatis dengan kesibukan dunia, bangsa ini kan sibuk dengan sebagai budak kan, akhirnya lupa dia. Hanya sibuk dengan pekerjaannya, ya. Dan itu sebagai satu pelajaran bagi kita yang dapat kita petik, ya. Karena kesibukan dunia, karena mereka harus kerja. Ya. Kerja ya akhirnya lupa. Siapa Tuhannya udah nggak ingat lagi. Sudah tidak ada lagi dalam pikiran mereka bahwa Yahweh itu Tuhan. Enak aja. Loh kan Moshe nanti nanya kan. Siapa namanya? Tuhan nanti kamu memperkenalkan diri. Akulah Tuhan dari leluhurmu Abraham, Yetsak dan Yakub. Namaku Yahweh. Saya tangkap. Artinya Moshe juga lupa nama itu. Dan kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, cara Yahweh. Dunia atau setan berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Kenapa saya kata? Loh karena Torah itulah yang nanti akan membimbing manusia untuk kembali menyembah kepada Bapa Yahweh dan selamat. Ya, setan berusaha mencegah dengan caranya. Ya, dia berusaha untuk membinasakan orang pilihannya. Dia nggak tahu bahwa Moshe ini nanti akan dipakai. Ingat ya, setan itu bukan maha tahu. Tetapi dia tahu bahwa Moshe ini adalah dari Bapak Abraham, Bapak Yitzhak, dan Bapak Yakub. Karena itu dia berusaha membinasakan. Tetapi rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Karena dia berfirman, pada generasi yang keempat, dia akan kembali ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, Tuhan gak lupa janjinya. Walaupun bangsa Israel sudah lupa Tuhannya. Bisa tanggung saya. Pada zaman Moshe mereka sudah lupa siapa Tuhannya, dia gak ingat. Tetapi Tuhan tidak lupa janjinya. Karena dia kan sudah ngomong sama siapa? Sama Abraham. Generasi keempat kembali.
Kita kan sudah hitung tadi kan, Lewi, Kehat, Amram, Moshe. Ya 4 generasi benar. Artinya Tuhan menggenapkan janjinya walaupun manusia sudah lupa akan janji itu. Bahkan mungkin ya karena saya percaya Abraham gak cerita kan. Karena tidak ada ayatnya yang menyatakan Abraham cerita kepada Yitzhak, kepada si Yakub, nggak ada ayatnya. Ya. Dan disinilah kita belajar ya cara Tuhan. Dia berjanji, dia sanggup menepati janjinya. Walaupun yang dijanjikan itu sudah lupa. Bisa tangkap saya, ya. Tuhan juga kita harus lihat sini, Tuhan itu tidak pelupa, dia ingat. Walaupun orang menganggapnya lupa, tapi Tuhan tidak lupa. Ya. Dengan cara Tuhan dan dengan jalan Tuhan. Orang yang sudah ditetapkannya untuk menjadi alat Tuhan. Untuk menyelamatkan bangsa pilihannya. Yaitu Moshe. Ya. Kalau Moshe katakanlah dapat dipertahankan orang tuanya, tetap sama orang tuanya. Bisa tanggap ya. Tetap nih sama orang tuanya. Disembunyiin lah sama orang tuanya. Ya. Loh, dia pasti nggak bisa baca tulis. Saya tanggap. Dia pasti nggak bisa baca tulis. Bahkan mungkin karena dikekep terus di dalam rumah. Jadi ketakutan terus. Bisa ditangkap maksud saya. Tetapi Tuhan punya cara orang ini nanti jadi pemimpin. Kalau orang ini tetap di sama bapaknya. Pasti dia buta huruf. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Nggak bisa mimpin. Sehingga Tuhan punya cara. Saya percaya pada waktu itu Mesir boleh dikatakan dikategorikan sebagai bangsa yang sudah secara kebudayaan sangat maju. Ya, sangat maju. Sehingga dengan cara Tuhan. Ya, Tuhan menjamah putrinya Firaun. Pasti Tuhan jamah ya. Sehingga ketika dia melihat anak ini yang ada dalam keranjang. Timbul belas kasihan. Itu pasti dari Tuhan. Loh kok ini? Loh Tuhan sanggup membuat apapun. Untuk supaya apa yang direncanakan jadi. Saya tanggap ya. Tuhan pun kan ada tertulis. Kalau dia mau batu ini pun bisa dipakai untuk memuji dia. Ya. Tetapi karena Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa untuk juga diperlihatkan kepada saudara dan saya. Kalau si Moshe ini tetap sama Amram dan si Yokebed, pasti dia butuh huruf. Gak bisa baca, gak bisa tulis. Pasti mungkin jadi orang penakut. Karena dikekep terus sama orang tuanya, jangan keluar nanti ada begini-begini. Ya. Karena itu cara Tuhan, Tuhan jamah istrinya. Ataupun anak daripada Firaun. Bukan satu hal yang kebetulan, pasti Tuhan yang membimbing dia untuk mandi dekat dengan keranjang itu. Ya. Dan Tuhan pun sanggup memalengkan apa kepalanya nih. Tuh lihat tuh ada itu tuh. Bisa tahu. Itu pasti Tuhan. Pasti Tuhan yang membuat dia. Loh ini kok ada keranjang. Dia pastikan di firman Tuhan katakan. Dia langsung menduga. Ini pasti anak orang Ibrani. Dan ketika anak itu menangis langsung timbul ya wajarlah. Kasih seorang ibu, kasih seorang wanita. Kan melihat anak kecil dia merasa ya memang dia juga tahu bahwa ini ada larangan dari bapaknya Firaun. Tapi karena Tuhan menjamah dia. Tuhan pakai dia. Si istri atau anak Firaun. Untuk mengambil anak ini dan kita melihatkan dari bacaan tadi kan. Miriam. Ya pasti diperintah sama orang tuanya lah. Coba lihat-lihat tuh adikmu. Ya pasti dia juga sayang adiknya kan. Selama 3 bulan kan adiknya ada sama dia. Sehingga ketika orang tuanya merintah ya pasti dia ikutin terus. Dan ketika
dia melihat si anak Firaun mengambil si Moshe ini, belum waktu itu belum ada nama kan. Langsung tergerak hatinya, langsung dia samperin tepat waktunya. Langsung ditawari, ya, atau dia menawarkan diri. Maukah engkau untuk saya mencarikan seorang wanita untuk menyusui bayi ini? Ya, itu kan itu pasti jamahan Tuhan. Ya. Sehingga kita melihat langsung si anak Firaun ini, tolong ambillah, cari. Ya dicari ibunya lah. Ya. Dan di sini kita melihat dan kita belajar. Sejak seseorang sudah dipilih oleh Tuhan, ketika dia lahir ke muka bumi, maka Tuhan yang tetap memeliharanya. Tuhan tidak mengizinkan perempuan lain yang memberikan susu untuk Moshe. Harus susu yang murni, susu dari ibunya sendiri. Saya tanggap. Nah, di sini kita melihat cara Tuhan luar biasa. Cara Tuhan, kalau Tuhan sudah punya rencana, ya dia yang ngatur semua. Dan ya seperti yang sering kali saya katakan, dia adalah sutradara yang luar biasa. Diatur semua, sehingga semua rencananya jadi dengan sempurna. Karena dia punya kuasa untuk melakukan semua itu. Dan firman Tuhan berkata bahwa singkatnya, Moshe dibawa kembali oleh ibunya dengan jaminan bahwa anak ini adalah anak angkatnya putri Firaun. Sehingga kalau ada orang ini, ini anaknya Firaun. Saya tanggap. Sehingga orang atau pasukan dari Firaun tidak berani. Ini sudah diangkat anak sama itu. Ya tenang aja dia. Menyusui. Artinya pembelaan Tuhan luar biasa bagi anak ini. Dan firman Tuhan berkata, setelah ya cukup umur lah ya, setelah sudah lepas tetek lah ya, sudah si siapa Moshe ini, ibunya dengan kesadaran penuh memberikan Moshe kepada putri Firaun. Jadi saya perkirakan umurnya mungkin lepas susu itu berapa sih, 2-3 tahun kan? Ya sekitar segitulah. Ya. Lepas susu dikembalikan kepada istri Firaun. Cara Tuhan yang luar biasa. Ya. Firaun dididik sejak masa kecil. Untuk dia bisa baca, bisa tulis. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana. Nanti dikasih Torah dia nggak bisa baca, dia nggak bisa tulis. Ya walaupun Tuhan punya kuasa untuk bikin dia bisa baca tulis. Tetapi kita melihat cara Tuhan ya secara manusia biasa. Artinya dengan jalur yang biasa dilakukan oleh manusia, Tuhan kasih lihat. Tuhan sanggup mengatur sedemikian rupa sehingga Moshe ini mendapat didikan sejak kecil. Bahkan sejak dia menyusu sekalipun, Tuhan tidak mengizinkan benih pilihannya mendapatkan asupan dari tempat yang asing. Nah, di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya. Setelah anak ini lepas tetek, kemudian dikembalikan kepada ibu angkat lah ya. Ibu angkat yaitu anaknya si Firaun. Baru di sini dikasih nama. Jadi mungkin setelah umur 2-3 tahun baru dikasih nama. Aku telah menariknya keluar dari air. Karena itu dia katakan namanya Moshe. Moshe atau Musa. Ditarik dari air. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kita melihat
Firman Tuhan berkata, setelah cukup waktu, Tuhan bekerja dengan waktu. Ya. Tuhan bekerja dengan waktu dan kita lihat. Kita lihat di dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal ke-7. Kita baca mulai ayat 20. Pada saat itulah Moshe dilahirkan. Dan dia itu elok bagi Elohim. Ia diasuh 3 bulan di dalam rumah ayahnya. Namun dia ketika dibuang, putri Firaun telah mengambilnya dan mengasuhnya sebagai anaknya sendiri. Perhatikan ayat ini. Moshe telah diajarkan dalam seluruh hikmat orang-orang Mesir. Dia penuh kuasa dalam perkataan dan perbuatan. Ya. Penuh kuasa dalam perkataan dan perbuatan. Artinya dia pintar ngomong. Ahli ngomong. Kenapa dia ahli ngomong? Karena dia nanti harus pimpin bangsa ini. Bangsa Israel. Karena itu Tuhan benar-benar mendidik Moshe selama dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ketika 40 tahun usianya digenapi. Timbullah di dalam hatinya untuk memperhatikan saudara-saudara yakni Bani Israel. 40 tahun. Waktu 40 berbicara untuk suatu waktu. Perempuan yang hamil, dia akan hamil 40 minggu untuk membentuk bayi dalam kandungan. 40 minggu. Ya. Kan orang bilang 9 bulan. Dikandung 9 bulan. Kita lihat. 40 minggu berarti 40 kali 7. Berapa? 280 hari. Betul ya? 280 hari. 9 bulan itu 270 hari. Artinya seorang bayi berdasarkan firman. Ya. Itu akan dibentuk di dalam kandungan seorang ibu 40 minggu atau 9 bulan 10 hari. Ya, itu waktu yang genap. Itulah waktu di mana manusia dibentuk di dalam kandungan seorang ibu. Ya walaupun tidak ditulis ya. Bahwa perempuan sekian minggu, tidak ada ayatnya. Tapi kalau saudara tanya sama dokter-dokter ahli kandungan, dia akan berbicara, ya. Pamanya seorang perempuan, pamanya ini ke ke dokter kandungan, oh ini sudah sekian minggu bu, nah, ya, udah sekian minggu. Jadi dia ngitungannya memang 40 minggu itu loh waktu yang paling normal, ya. Artinya 40 minggu seorang anak dikandung oleh ibunya. Dan setelah 40 minggu dianggap sudah sempurna oleh kasih kemurahan Tuhan lah. Siap untuk dilahirkan ke tengah dunia. Inilah juga gambaran Moshe. Setelah 40 tahun dia dididik secara Mesir. Dengan pengetahuan secara Mesir. Saya percaya dia sebagai seorang pemuda itu pun diajar cara berperang. Cara membela diri. Cara untuk berpidato dan sebagainya. Karena dia kan namanya anak, boleh dikatakan anak raja lah. Jadi dia harus punya kuasa, punya wibawa untuk berbicara. Ya. Dan kita melihat 40 berbicara waktu yang genap. Bagi seseorang untuk dalam hal Moshe dianggap sudah cukup untuk mulai menampilkan diri. Bisa tangkap saya? Mulai menampilkan diri bahwa aku ini adalah orang Ibrani. Ya. Kan timbul kan di sini. Karena dia pasti menyadari bahwa dia itu orang Ibrani. Ya.
Walaupun tidak ditulis ya bahwa ada orang yang mengatakan dia orang yang nggak ada ayatnya. Ya. Tapi kan orang tuanya masih hidup. Ya. Kakak adiknya kan kakak-kakaknya masih ada. Ya, sama dalam pertumbuhan ya kemungkinan besar mereka masih ketemu. Dan di sini kita melihat, saya percaya kan dia dididik selama 2-3 tahun sama ibunya. Masih ketemu sama Harun sama si Miriam. Terus dalam pertumbuhan anak ini walaupun dia ada di dalam istana, sekali-sekali kan ketemu. Jadi dia tahu bahwa dia itu memang orang Ibrani, bukan orang Mesir. Dan timbul di dalam hatinya, setelah usianya cukup matang, saya percaya Tuhan yang menumbuhkan niatan untuk membela umatnya yang dia lihat dalam penindasan. Diperbudak oleh bangsa Mesir. Firman Tuhan kalau saudara baca seterusnya itu kita melihat. Dia melihat 2 orang saudara-saudaranya orang Ibrani sedang berkelahi. Ataupun seorang Ibrani berkelahi dengan seorang Mesir. Kemudian dia membela orang Ibrani dan membunuh orang Mesir. Orang Mesir ini kemudian dikubur karena dia juga takut kan. Tapi kemudian beberapa hari kemudian orang Ibrani sama orang Ibrani berkelahi. Ya, ketika dia coba memisahkan, mereka sendiri berkata kan salah satu dari mereka, apa kau mau bunuh aku seperti kau bunuh orang Mesir? Itu cara Tuhan untuk membuat Moshe menyadarkan dirinya bahwa waktunya sudah matang. Dia harus keluar. Karena dia sebagai seorang yang dibesarkan secara Mesir. Pertama pasti dia sombong. Dia sombong, kemudian merasa diri hebat karena dia kan tentara pasti. Orang-orang zaman dulu kan pasti dididik sebagai tentara. Ya. Pokoknya merasa diri wah, bahkan bisa aja dia sebagai seorang pimpinan daripada pasukan atau sebagai seorang jenderal bisa aja karena memang tidak disebut dalam kitab suci. Tetapi saya percaya karena ada tertulis dia dididik dan dia ahli dalam perkataan dan di dalam tindakan-tindakannya. Artinya memang dididik secara khusus. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menaruh dia di sana. Tuhanlah yang mau dia dididik seperti itu. Karena Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk suatu pekerjaan yang luar biasa. Nah, kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Ya. Karena mendengar kata-kata daripada saudara-saudara sendiri. Emangnya kamu mau bunuh aku seperti bunuh orang Mesir? Ada ketakutan kan. Tapi itulah bagian daripada rencana Tuhan. Setelah matang, dia harus keluar. Saya tangkap. Dia harus keluar sesuai rencana Tuhan. Hidup yang tadinya penuh dengan kenikmatan. Hidup yang tadinya penuh dengan berkecukupan. Hidup yang tadinya mempunyai kedudukan yang sangat baik. Karena dia dianggap sebagai anak walaupun anak tiri. Atau anak angkat daripada putri Firaun. Tapi kan pasti berkecukupan. Ya. Orang seperti ini kalau jadi pemimpin bahaya. Ya. Jadi pemimpin bahaya. Karena bisa-bisa. Karena dia sebagai seorang prajurit kan. Bisa-bisa bertindak sesuatu yang tidak baik. Ya. Tuhan punya cara. Karena dia lari, firman Tuhan katakan kalau nanti saudara baca seterusnya. Dalam kitab Keluaran. Dia lari ke tanah Midian. Ya. Kemudian ya istirahatlah. Di sana dikatakan kita baca di dalam ayat ke-15 ya. Dari Kejadian Keluaran pasal 2. Firaun telah mendengar hal itu, lalu ia berupaya untuk membunuh Moshe.
Namun Moshe melarikan diri dari hadapan Firaun dan tinggal di tanah Midian. Dan dia duduk di tepi sebuah sumur, ya, karena ya tentunya kan Firaun tahu bahwa orang ini adalah orang Ibrani. Sehingga ketika dia membunuh orang Mesir, ya Firaun pasti marah. Sehingga dia berkeinginan untuk menangkap si Moshe, dan Moshe mendengar, ya. Nah, saya percaya itulah bagian daripada rencana Bapak Yahweh untuk mendidik Moshe. Ya. Dia lari ke tanah Midian, dikatakan oleh firman Tuhan. Dia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Pasti ada suatu tujuan. Ya. Dikatakan dalam ayat-ayat selanjutnya, ada anak-anak perempuan atau gembala-gembala perempuan, anak seorang imam yang bernama Rehuel, ya. Yang ya kita baca ayat seterusnya, coba ayat 16 tadi. Imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan untuk memberi minum kawanan domba ayahnya. Datanglah para gembala mengusir mereka pergi. Lalu bangkitlah Moshe membebaskan mereka. Kemudian memberi minum kawanan domba mereka. Lihat ya. Kan dia ini tentara nih. Dia lihat orang banyak itu dia nggak takut. Ya pasti postur tubuhnya pun pasti beda. Antara seorang gembala dengan seorang prajurit beda. Apalagi ketika dia menghadapi itu, ya orang Midian ini juga pasti takut. Oh, ini orang Mesir. Dengan kekuatan yang luar biasa dia berhasil, ya pasti dia ya mungkin ribut ya, walaupun nggak ditulisin. Ya, mungkin ribut ya, kan dia ngusir gembala-gembala itu dan membiarkan anak-anak perempuan ini, anak-anak daripada imam di Midian ini untuk ambil air. Ya, dan di sini kita melihat cara Tuhan mempertemukan dia dengan istrinya yang adalah salah satu dari 7 orang anak perempuan daripada imam di Midian ini yang bernama Rehuel. Nah, kita melihat seterusnya dari ayat-ayat ini adalah Rehuel memberikan salah seorang putrinya yang bernama Sipora menjadi istri daripada Moshe, ya. Sipora dalam arti umum berarti burung, ya, burung. Tetapi kita melihat di sini kemudian Sipora melahirkan anak-anak bagi Moshe, yang dikatakan di sini anak pertamanya itu Gersom, ya. Gersom, ya nanti kalau saudara mau baca lagi ya bisa baca ayat-ayat dalam 1 Tawarikh pasal 6 sana, itu ada nama-nama semua. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ya kita melihat perjalanan seseorang, apalagi orang pilihan. Tuhan yang mengatur, bukan kita. Tuhan sudah menetapkan bahwa Moshe inilah yang nanti dipakai Tuhan untuk memperoleh kasih karunia, menerima Torah yang langsung dari Bapa Yahweh. Nah, kemudian kita melihat perjalanan hidupnya itu hampir mirip-mirip dengan si Yusuf. Yusuf kita sudah pelajari, dia begitu hidup begitu enak karena disayangi sama bapaknya. Bapaknya memberikan keistimewaan lebih dari saudara-saudara yang lain. Tapi karena Tuhan mau pakai Yusuf sebagai alatnya untuk menyelamatkan orang pilihannya. Tuhan punya cara dari orang yang tadinya mungkin merasa lebih dari saudara-saudaranya. Tuhan rendahkan dia serendah-rendahnya. Sampai menjadi seorang budak. Sampai menjadi orang tahanan. Ya. Tetapi kita melihat
Sebagaimana Yusuf itu pun terjadi kepada siapa? Moshe. Moshe seorang pangeran dengan kuasa, dengan kekuatan, dengan segala kemewahan. Karena Tuhan sudah punya rencana untuk memakai dia, maka Tuhan pun merendahkan dia serendah-rendahnya. Tadinya sebagai seorang pangeran, direndahkan jadi gembala. Kurang lebih 40 tahun dia menjadi orang Mesir, ya, atau mempunyai karakter seperti orang Mesir. Tetapi kita melihat, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, berbicara Mesir, berbicara dunia, karakter duniawi, ya, tidak mungkin bisa menerima apa yang akan Tuhan berikan kepada orang pilihannya. Ya. Karena itu Tuhan membuat si orang Mesir ini, artinya karakter Mesir ini yang dimiliki oleh si Moshe, karena dia kan 40 tahun. Bukan waktu yang sedikit, pembentukan yang sungguh-sungguh matang, dia menguasai hikmat, perkataan, bahkan perbuatan orang Mesir. Sama seperti orang Mesir. Bahkan mungkin juga menyembah berhalanya Mesir. Bisa ditangkap? Pasti dia menyembah berhalanya Mesir. Walaupun tidak ditulis. Tapi kan dia anaknya si Firaun. Jadi dia pasti menyembah dewa-dewanya si Mesir. Dan pada waktu itu memang seperti yang tadi saya katakan. Bangsa Yesaya sudah lupa siapa nama Tuhannya. Enggak, kan nanti waktu dia ketemu sama Bapak Yahweh, siapa namanya dia udah nggak tahu. Itu menggambarkan bahwa bangsa Yesaya sudah lupa. Selama 400 tahun mereka ada dalam jajahan orang Mesir. Lupa Tuhannya. Tetapi kita melihat di sini, Tuhan sedang memproses Moshe. Dia sudah dilengkapi, sudah komplit lah sebagai manusia, siap untuk memimpin, siap untuk menerima firman, siap. Tetapi hatinya, ini hati masih orang Mesir. Hati duniawi, hati yang begitu melihat orang, langsung pengen bunuh. Tahu nggak? Dia begitu lihat orang, langsung timbul emosi, langsung bunuh. Tanpa pinggir panjang, karena memang waktu itu bunuh-membunuh kan belum ada aturannya. Ya, main bunuh aja. Ya. Tuhan punya cara. Step yang pertama, 40 tahun yang pertama, udah selesai. 40 tahun yang kedua, dia dididik di Midian. Ya. Dari orang yang punya kedudukan luar biasa. Direndahkan oleh Tuhan. Kita lihat dalam Kejadian pasal ke-46. Ayat ke-34. Kita sudah pernah baca ini ya. Maka kamu harus menjawab, hamba-hambamu adalah para peternak dari masa muda kami, bahkan sampai sekarang. Baik kami maupun leluhur kami. Dengan demikian kamu dapat tetap di tanah Goshen. Perhatikan, karena semua yang menggembalakan kawanan domba adalah kebencian bagi orang Mesir. Menurut terjemahan sini yang ayat itu ya. Karena terjemahan Lukas, karena semua yang menggembalakan kawanan domba adalah kekejian bagi orang Mesir. Loh si Moshe ini kan orang Mesir. 40 tahun sudah dianggap sebagai orang Mesir. Ya, tiba-tiba karena Tuhan punya cara atau punya rencana memakai dia, orang ini harus direndahkan serendah-rendahnya. Karakter Mesir yang begitu nempel sama dia. Ini fase kedua, 40 tahun yang kedua. Dari seorang pangeran jadi gembala kambing. Gembala domba. Dan itu pekerjaan hina bagi orang Mesir. Berdasarkan ayat-ayat yang kita baca. Tapi kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh.
Firman Tuhan tidak menyebutkan bahwa, ya tidak disebut, tapi mungkin dalam hatinya kita bisa ngira-ngira kan. Udah lari jadi gembala, wah ini kerjaan hina ini. Ya. Yang tidak pernah dia kerjakan selama 40 tahun kurang lebih. Selama dia di Mesir, tidak pernah dikerjai itu. Itu pekerjaan yang menjijikkan. Keji, kata firman Tuhan dalam terjemahan Lukas. Tetapi yang dianggap hina, itu disuruh Tuhan dikerjakan. Tetapi kita melihat dari ayat-ayat yang nanti kalau saudara baca terus, ya. Tidak ada sepatah kata atau sepatah firman pun yang menyatakan Mose marah, Mose mengeluh, nggak ada ayatnya. Walaupun kita bisa nafsir-nafsirkan lah. Ya, kita boleh nafsirkan secara manusia kan nggak mungkin dari kedudukannya ini tiba-tiba jadi gembala. Pekerjaan yang merupakan kekejian, kejijian, jijik. Ya. Tetapi kita melihat di sini Tuhan mau kasih lihat bahwa seorang Mose yang adalah pilihan Tuhan mau dengan segala apa yang Tuhan izinkan terjadi, dia mau menerimanya. Menggembalakan domba-domba yang dipercayakan oleh mertuanya. Ya. Dan itu bukan waktu yang sebentar. Seperti tadi. Ya. Orang yang lahir ke tengah dunia harus genap prosesnya. 40 minggu, 40, berbicara 40, berbicara suatu waktu di mana kita diproses, kalau sudah komplit, jadilah ciptaan yang sesuai kehendak Tuhan. Nah ini 40 tahun yang kedua, itulah yang dijalani oleh Mose. Sebagai gembala, pekerjaan yang menjejekkan, orang yang tadinya, marah sedikit, langsung main bunuh. Tetapi cara Tuhan walaupun tidak diceritakan secara detail. Bagaimana kehidupannya sebagai seorang gembala. Tetapi kita melihat hasil apa yang Tuhan kehendaki. Itu pastilah terjadi. Ya. Dan itu ya merupakan sesuatu hal yang yang Tuhan kehendaki. Ya. Tadinya kan sedikit marah, langsung bunuh. Ya. Terus itu satu waktu yang dikatakan, kita lihat di dalam Kisah Rasul tadi, Kisah Rasul pasal 7 tadi. Step kedua ya, 40 tahun kedua. Kisah Rasul 7 ayat mulai ayat 29. Oleh karena perkataan itu, perkataan orang yang dilerai waktu berantem ya. Mose telah melarikan diri dan menjadi pendatang di tanah Midian, tempat ia telah memperanakan 2 orang anak laki-laki. Perhatikan, setelah digenapi 40 tahun, tampaklah olehnya malaikat Yahweh dalam nyala api pada semak duri di padang gurun Sinai. 40 tahun dibutuhkan untuk membuat orang yang sombong, orang yang beringas, orang yang cepat marah. 40 tahun Tuhan didik dia. Sedemikian rupa. Sehingga menjadi seperti apa yang diinginkan Tuhan. Sebagaimana tertulis di dalam Bilangan pasal 12. Ayat ketiga. Mose adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Luar biasa. Ya. Orang yang beringas. Orang yang langsung mau membunuh orang. Karena setelah 40 tahun dididik. Dia punya kuasa yang luar biasa. Merasa diri hebat.
Tetapi dalam fase 40 tahun berikutnya, selama 40 tahun Tuhan rendahkan dia serendah-rendahnya. Apa hasilnya? Hasilnya dia menjadi orang yang sangat lembut hatinya. Bukan saja di Mesir, bukan saja di Midian, tapi dikatakan oleh firman Tuhan di atas muka bumi. Luar biasa. Luar biasa. Berbicara 40, berbicara waktu yang Tuhan tetapkan untuk benar-benar siap. Entahkah dia menjadi seorang Mesir yang siap untuk berperang, yang punya pengetahuan, bisa baca tulis, mempunyai hikmat, mempunyai kepandaian berbicara. Kemudian Tuhan rendahkan dia 40 tahun supaya dia tadinya beringas, Tuhan buat dia serendah-rendahnya. Sehingga dia menjadi sangat lembut hatinya. Karena Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk membimbing kurang lebih 2 juta manusia. Luar biasa. Ya. Sangat luar biasa cara Tuhan. Tetapi Tuhan bekerja step by step. Tetapi benar-benar berhasil. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya, sebagaimana yang senantiasa terus kita coba belajar dari apa yang Tuhan berikan. Ya, dalam setiap topik-topik ini kita melihat. Jangan kira kita ini lebih hebat dari Mose. Ya. Atau bahkan mungkin kita merasa lebih hebat dari Mose dalam hal duniawi. Ya. Merasa diri lebih hebat, seperti yang tadi dikatakan, berkuasa, punya kuasa dalam perkara, pintar ngomong, punya keahlian-keahlian luar biasa. Ya. Di mata Tuhan itu memang perlu, karena ada tujuannya. Tetapi jangan mempergunakan apa yang Tuhan berikan untuk sesuatu yang tidak berguna bagi Tuhan. Bisa tahu nggak maksudnya? Tuhan mendidik Mose ini sesuai dengan apa yang dikatakan tadi di dalam Kisah Rasul. Kan jelas dikatakan bahwa dia penuh kuasa dalam perkataan dan perbuatan. Artinya memang wibawanya luar biasa. Tetapi bukan untuk dunia. Lah saudara dan saya pun saat ini dalam proses pertama ya dibentuk oleh Tuhan. Ya. Setelah siap dilahirkan. Ditonjolkan kepada dunia. Ingat ya tadi firman Tuhan kata Mose itu diberi nama Mose karena dia diambil dari air. Berbicara air, berbicara firman Tuhan. Ya. Kalau boleh kita gambarkan lebih luas, Mose itu sejak kecil sudah dibaptis. Lu anak aja. Kita lihat ya dalam 1 Korintus pasal 10. Ayat kedua atau ayat 1-2. Aku tidak ingin kamu tidak mengetahui ya saudara-saudara bahwa leluhur kita semua berada di bawah awan dan mereka telah melintas melalui laut. Kalau Mose tadi kan sungai ya. Mereka semua telah dibaptis sebagai Mose dalam awan dalam laut. Artinya Mose itu diambil dari air, gambaran. Suatu gambaran bahwa itulah rencana Tuhan. Menarik anaknya sungguh-sungguh untuk siap. Sebagai alatnya untuk menyatakan kehendaknya. Ya. Dia lahir dari firman. Ya. Artinya Tuhan sudah mengkhususkan dia. Untuk menjadi alat Tuhan. Untuk kelak menyatakan kehendaknya. Sehingga jangan heran apabila nanti ada ayat-ayat selanjutnya. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa akan datang waktunya. Ya, nanti kata firman Tuhan.
Tuhan akan memunculkan orang yang seperti dia. Ya, seperti dia. Ya, dia sebenarnya berbicara tentang pribadi Yeshua, ya. Kita baca aja ya, Ulangan pasal ke 18 ayat ke-15. Yahweh Elohimmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antaramu, dari saudara-saudaramu, seorang yang seperti aku. Kamu harus mendengarkan dia, sesuai dengan semua yang engkau inginkan dari Yahweh Elohimmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, biarlah aku tidak mendengar lagi suara Yahweh Elohimku dan juga tidak melihat api yang besar ini supaya jangan aku mati. Ini gambaran tentang Yeshua. Nanti kalau sudah bisa baca juga dalam Kisah pasal 7 juga ada ya, ayat ke-27 kalau kita lihat ya. Kisah pasal 7 ayat ke berapa itu? Nah, di sini kita harus melihat segala sesuatu berjalan dengan sangat luar biasa dan Tuhan menghendaki saudara dan saya mengerti bahwa Tuhan memang mengutus Yeshua itu sudah dibuatkan ya. Kisah 7 ayat 37 coba lihat. Mose ini yang telah berkata kepada Bani Israel, Yahweh Elohimmu akan membangkitkan seorang nabi seperti aku bagi kamu dari antara saudara-saudaramu. Kamu harus mendengarkan. Ini sama dengan Ulangan tadi. Artinya itu tertulis di Torah. Ya. Yeshua sudah dikatakan ribuan tahun sebelum dia muncul. Ya. Tapi itulah cara Tuhan. Ya, semuanya sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Kalau waktunya genap, muncul. Waktunya genap bagi Mose, dia muncul. Kemudian dibentuk lagi supaya jadi rendah hati. Sehingga dia menjadi orang yang paling di seluruh dunia rendah hati. Ketika itu sudah matang, baru dia ketemu dengan Tuhan. Ya, nanti dalam pengajaran. Ya mungkin semuanya kan diatur oleh Tuhan. Minggu depan kita bisa masuk ke sana. Ya. Nah, di sini kita melihat dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan sama ini. Ya. Waktu yang dibutuhkan untuk seorang benar-benar matang. Ya. Kalau kita melihat kan banyak orang yang baptis. Ya. Tetapi tidak matang benar. Sebenarnya nggak siap gitu. Hanya ikut-ikutan. Ya. Manusia dibentuk selama 40 minggu. 40 minggu itu. Ya. Setelah matang baru lahir. Ya. Kalau dia kurang dari 40 minggu, dia pasti dimasukkan ke dalam tabung untuk mendapatkan treatment lebih lanjut. Supaya pertumbuhannya sempurna. Bisa tanggap? Artinya kalau seseorang pun tidak matang sungguh-sungguh dan siap dengan hati yang tulus, oke, saya mau dibaptis. Ya. Kalau dia tidak matang, ketika benar-benar sudah keluar dari air, lah anak-anak bayi ini kalau masih umurnya belum cukup, sudah lahir ke tengah dunia, itu rentan dengan penyakit. Bisa tanggap? Rentan dengan segala macam penyakit yang bisa masuk. Karena apa? Dia belum matang. Karena itu secara ilmu kedokteran karena dia belum matang ya dimasukkan ke dalam perawatan khusus. Ya. Dan itulah yang sesungguhnya banyak terjadi dalam kehidupan orang yang menamakan diri orang percaya saat ini. Kadang-kadang mau dibaptis hanya ikut-ikutan. Tidak dengan tulus murni.
akhirnya tidak matang. Betul nggak? Karena tidak matang, begitu menghadapi kenyataan dunia, loh ya virus-virus gampang masuk, akhirnya kembali lagi. Bisa tahu nggak maksud saya? Kembali lagi kelihatan aslinya. Tetapi kalau orang itu benar-benar dari hati yang tulus, aku mau bertobat, aku mau selamat, nah itu beda. Artinya dia secara dorongan Roh Kudus yang mendorong dia dari dalam, dia benar-benar siap untuk masuk ke dalam baptisan yang benar. Dan dengan cara yang benar. Matang dan siap untuk menghadapi kehidupan dunia. Karena Tuhan sudah beri contoh. Ketika Yesua itu pun kita dikasih lihat. Dia matang, dia dibaptis sekitar umur 30 tahun. Sesuai firman. Kita sudah bacakan dalam kitab Lukas. Sesuai kitab Torah. Orang Lewi siap melayani umur 30 tahun. Ya. Loh, ketika dia sudah matang, sehingga dia dengan hati yang tulus murni mau menguburkan manusia lamanya melalui baptisan, keluar dari air, sebagai Mose yang siap untuk diproses oleh Tuhan lebih lanjut. Ya. Nah, kita melihat di sini, ya, kan Tuhan sebenarnya sudah kasih lihat. Dia setelah dibaptis, dia dicobai setan. Tuhan mau kasih lihat bahwa orang yang sudah dilahirkan baru, melalui firman, melalui baptisan, artinya dia harus sudah matang, siap untuk menghadapi kehidupan nyata dunia ini dengan berbagai macam tantangan, virus-virus. Ya. Tapi banyak karena tidak matang, ya mungkin ya asal ikut-ikutan ya begitu jadinya. Dan itulah yang kita lihat dalam kenyataan. Banyak orang yang dibaptis. Tetapi nggak lama kembali lagi. Karena tidak matang. Bisa tanggap? Tidak matang. Ya. Artinya bertobat. Ya bertobat waktu itu aja. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, lo kok begini sih? Aku habis dibaptis kok kayak begini sih? Masalah begini, langsung goyah. Padahal Tuhan sudah kasih lihat, dia itu setelah dibaptis memang Tuhan kasih lihat dia dicobai. Untuk memperlihatkan bagaimana apabila kita pun menghadapi hal seperti itu, Tuhan kasih contoh. Kalau dicobai karena sudah matang pertobatannya, sehingga ketika dicobai oleh setan, ada tertulis. Setan takut dengan yang tertulis. Bukan tersirat. Itu harus kita ingat baik-baik. Ada orang mengajarkan tersirat itu bahaya sekali. Jangan dibodohi dengan dunia ini. Tuhan nyatakan tertulis. Jangan contoh dengan nabi-nabi palsu, pelayan-pelayan palsu. Nah, kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kalau kita matang benar-benar, ya, maka itu proses yang kedua. Di dalam menjalani kehidupan yang siap untuk dipakai oleh Tuhan seperti Mose. Saudara dan saya mungkin dalam proses kehidupan ini banyak merasakan tekanan, tapi bukan kita lagi yang ditekan karena kita ada di dalam Dia. Dia membantu saudara dan saya siap seperti Mose menjadi orang yang lembut hatinya. Tidak lagi pemberang. Tidak lagi cepat emosi. Tapi kan itu proses. Ya. Tetapi saya percaya apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Sebagaimana apa yang diceritakan proses Mose. Kita pun sedang menjalani semua itu. Sebagai suatu gambaran bagi kita. Kalau saudara dan saya orang pilihan Tuhan. Dunia berusaha membunuh orang pilihan.
Tetapi Tuhan tahu cara menyelamatkan seperti dia menyelamatkan Mose. Setelah diselamatkan tidak cukup seperti itu. Tuhan memberikan kita bekal yang cukup. Ya. Kalau dalam hal Mose pengetahuan tentang orang Mesir. Tetapi kita pengetahuan yang penuh tentang Tuhan. Sebagaimana apa yang sering kali dikatakan. Milikilah pengenalan yang penuh, pengetahuan yang penuh dan benar tentang Tuhan. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, kita sudah mempunyai fondasi kehidupan yang kokoh, sehingga tidak akan pernah bisa ditipu oleh berbagai macam ajaran, karena Yesus sudah memperingatkan. Banyak hamasya-hamasya palsu dimunculkan. Itu Tuhan sudah kasih tahu ribuan tahun yang lalu. Karena itu dia perlengkapi saudara dan saya hanya dengan memiliki pengenalan yang penuh, pengetahuan yang penuh dan benar tentang dia. Kita tidak akan pernah bisa dibohongi dengan pengetahuan-pengetahuan palsu yang banyak dianggap saat ini sebagai kebenaran. Yang justru membuat iman banyak orang terselewengkan. Dan kita sebagai anak Tuhan, apabila kehendak Tuhan, kita dipertemukan dengan orang-orang seperti itu. Saudara dan saya sudah mempunyai landasan yang fondasi yang kuat untuk berani menyampaikan kebenaran dengan tulus dan murni. Nah, ingat, yang bekerja itu bukan kita, tetapi firman. Jangan kau tambah, jangan kau kurang, sampaikan. Dan firman itu yang bekerja. Ya, kita bukan lagi waktunya untuk berkompromi dengan dunia. Dunia berkata kalau ngomong pakai hikmat, loh hikmat itu adalah Yesus sendiri. Kan ada tertulis, Yesus adalah hikmat Tuhan dan kekuatan Tuhan. Bukan hikmat dunia. Hikmat dunia untuk menyenangkan daging manusia. Tapi saudara dan saya yang juga sebagaimana Mose sedang dipersiapkan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu kita juga harus mempersenjatai diri kita. Ya, mempersenjatai diri kita sehingga kita benar-benar mengenal dia dengan penuh. Mengenal dia dengan benar. Bagaimana caranya? Ini berulang-ulang diingatkan. Kita baca lagi. Ya. Kita baca lagi di dalam kitab Efesus pasal ke 4 ayat ke-13. Hingga kita semua dapat tiba pada kesatuan iman dan apa? Pengenalan penuh akan Putra Elohim, akan Yeshua sebagai manusia sempurna menuju taraf kedewasaan kepenuhan Masia. Ya. Nah, kita belajar. Kalau kita sudah memiliki pengetahuan yang penuh, namanya aja udah penuh. Ya. Pengetahuan yang asing tidak bisa lagi masuk. Karena sudah udah penuh. Sehingga itu bisa menolak semua pengetahuan-pengetahuan palsu yang justru sekarang banyak dimunculkan. Ya, itu bukan suatu hal yang kebetulan kalau Tuhan ingatkan. Karena itu kita baca sekali lagi ya. 1 Timotius pasal ke-6. Saya baca terjemahan Lugas saja ya, karena ini agak beda. 1 Timotius pasal 6. Saya baca ayat 20-21. Saudara baca itu, saya baca ini. Lukas. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah percakapan kosong yang bersifat duniawi dan perdebatan-perdebatan mengenai pengetahuan palsu yang oleh beberapa orang diakui sebagai kebenaran sehingga mereka menyimpang dari iman. Nah, itu yang terjadi saat ini. Kebenaran-kebenaran pengetahuan-pengetahuan palsu disebarkan. Akhirnya apa?
Dan yang palsu itu dianggap kebenaran. Akhirnya yang menyimpang dari iman. Nah itu terjadi. Karena itu ya kita harus sangat berhati-hati. Ya, salah satu contoh yang jelas lah ya. Nah, beberapa bulan ke depan ini kan, oh dunia akan merayakan apa? Natal. Padahal itu nggak tertulis. Loh kita belak-belakan aja. Natal itu tidak tertulis. Kita percaya Natal. Tetapi bukan tanggal 25 Desember. Tetapi itu sudah dianggap sebagai kebenaran. Saya tanggap. Akhirnya orang berbagai macam dalih memperkatakan sesuatu untuk membela diri. Akhirnya itu benar-benar dianggap sebagai suatu kebenaran. Nah, menyimpang. Ya, padahal jelas firman Tuhan katakan. Kelahiran Yesus itu dengan detail dijelaskan dalam kitab Lukas. Ya, tetapi itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau nanti ada orang nanya, kok nggak Natalan? Saudara harus bisa jawab. Ya, ingat ya, kita percaya Natal karena Natal itu kelahiran. Tetapi bukan tanggal 25 Desember. Saya tanggap. Jangan bilang, oh saya nggak Natalan. Lu salah kalau ngomong kayak gitu. Ya, kita tidak merayakan Natal tanggal 25 Desember karena itu tidak ada ayatnya, nggak ada ayatnya. Ya, yang ada hanya 7 hari raya itu. Dan di antara 7 hari raya itu salah satunya yang kita kenal sebagai tabernakel atau pondok daun. Itulah yang kita imani hari kelahiran Sang Juru Selamat. Karena cocok dengan apa yang tertulis dalam khususnya kitab Lukas. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak, kita dalam proses. Penggenapan 40 sedang diproses oleh Tuhan. Supaya apa? Berbicara 40, berbicara supaya kita matang. Matang. Bukan setengah matang. Matang. Matang untuk apa? Matang untuk menghadapi dunia yang berusaha membunuh iman anak-anak Tuhan dengan caranya. Karena itu mari saudara kita maju sama-sama. Berdoa bersama-sama. Terus semakin merapat dengan Tuhan. Semakin mendekat. Semakin mengenal Dia dengan penuh dan benar. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.